Shalom, selamat pagi sahabat Yesus yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi bersama dengan kami Gracia Hope Compassion Channel di dalam perenungan 5 pasal per hari. Dan pada pagi hari ini kita akan merenungkan dari firman Tuhan di kitab Nahum dan kitab Habakuk. Sebelumnya mari kita minta pertolongan Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang kekal, Raja damai, sumber segala anugerah dan kasih karunia dalam kehidupan kami. Engkau yang memberikan kami roh-Mu, Engkau memberikan kami kekuatan untuk mengenal Engkau. Engkau menaruh roh-Mu di tengah-tengah kehidupan kami sehingga Engkau tidak menolak kami. Oleh karena kuasa darah Anak Domba Allah, Yesus Kristus, yang menguduskan, yang menyelamatkan kami beroleh kasih karunia untuk dapat masuk dalam hadirat-Mu. Dengan segenap pengertian yang Kau berikan, biarlah kami belajar firman Tuhan. Dalam pertolongan Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Sekali lagi shalom, selamat pagi umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kitab Habakuk 2 ayat 1 berkata, Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Habakuk mengeluh oleh karena beratnya tekanan dan dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Namun di sisi lain ketika dia bertanya-tanya, dia menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Dan dia percaya bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Betapa seringnya kita tidak memahami keadaan yang sesungguhnya kita alami. Betapa beratnya tekanan, betapa beratnya beban hidup kita. Versi manusia di dalam melihat persoalannya itu berbeda dengan versinya Tuhan. Di kacamatanya Tuhan bahwa dia melihat semua apa yang kita lakukan, yang benar, yang salah di hadapannya, dia lihat semua. Tapi manusia tidak dapat menilai dirinya sendiri. Manusia tidak dapat menilai kekeliruannya, kesalahannya. Manusia hanya bisa mempertanyakan ke atas, why Tuhan, ada apa Tuhan? Dan sesungguhnya tanpa iman, tidak ada seorang pun yang dapat menemukan jawaban daripada Tuhan. Cara kita memandang masalah berbeda dengan cara pandang Tuhan. Tuhan itu besar, dia transenden, dia mengisi segala bumi ini dan dia melihat dengan mata yang begitu tajam. Tapi manusia hanya melihat persoalan. Manusia hanya melihat halangan, tantangan yang ada di depannya. Itu sebabnya apa yang keluar dari mulut kita? Keluhan. Apa yang keluar dari mulut kita? Persungutan. Yang keluar dari mulut kita adalah ocehan-ocehan yang kadangkala kita salah dan mempersalahkan Tuhan. Kita sudah salah, kita sudah menyimpang, tapi kita mempersalahkan Tuhan. Bangsa Israel melakukan banyak kesalahan. Dan kadangkala kesalahan yang dilakukan oleh keturunan-keturunan Israel justru kadangkala karena mereka tidak mengerti apa yang dilakukan kesalahan oleh nenek moyang mereka. Sebab Tuhan berfirman bahwa kesalahan mereka akan ditimpakan pada keturunan pertama hingga keturunan yang keempat. Itu sebabnya keadaan Israel ketika nenek moyang mereka jatuh sampai pada keturunan-keturunannya dan ketika mereka tidak belajar, tidak tahu tentang kebenaran, keturunan Israel pun melakukan begitu banyak kesalahan. Dan mereka tidak tahu bahwa apa yang mereka timbun di dalam kesalahan mereka sudah naik di hadapan Tuhan. Dan Tuhan sudah melihat semuanya itu, tapi manusia tidak mampu menilai dirinya sendiri. Pada pagi hari ini, saudaraku, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan dibenarkan oleh karena iman. Tidak ada seorang pun benar kecuali kita beroleh pembenaran daripada Tuhan. Itu sebabnya segala pertanyaan kita, mari kita kembalikan kepada Tuhan. Kalau engkau ragu, engkau bimbang, engkau khawatir, datang kepada Tuhan. Seperti Nahum dan Habakuk. Mereka hidup di tengah-tengah bangsa yang sudah menolak Tuhan. Bangsa yang sudah meninggalkan Tuhan. Dan umat yang bertanya-tanya, why Tuhan? Padahal mereka lah yang telah menolak pengenalan akan Allah itu. Pada hari ini, saudara, kalau engkau merasa jauh daripada Tuhan, kalau engkau merasa tidak mengenal Tuhan,
Kalau engkau merasa perlu mempertanyakan, kenapa Tuhan terjadi hal-hal seperti ini dalam kehidupanku? Mari saudaraku, hiduplah oleh iman. Sebab orang benar hidup oleh iman. Orang benar dibenarkan bukan karena perbuatannya, tapi oleh karena iman kepada Allah yang hidup. Saudara kekasih Tuhan yang diberkati, pagi hari ini kita akan merenungkan 5 pasal dari kitab Nahum dan kitab Habakuk. Nahum hanya sampai di pasal yang ketiga dan kitab Habakuk kita akan belajar 2 pasal pada hari ini. Orang benar akan hidup oleh iman. Tidak ada seorang pun benar. Semua manusia telah berbuat kesalahan. Tidak ada seorang pun yang benar oleh karena perbuatannya. Bahkan dikatakan firman Tuhan, perbuatan benar tidak bisa menyelamatkan. Tanpa Kristus, tanpa kasih karunia Allah, kita tetaplah orang-orang yang akan menerima penghakiman dan penghukuman. Berbahagialah orang yang bersandar kepada Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Pertama-tama kita akan belajar tentang kitab Nahum, saudara. Kitab Nahum ini ditulis dari nama tokoh utama kitab ini sendiri, yaitu Nahum. Dia adalah seorang yang berasal dari Elkos, seorang nabi kecil yang diperkirakan menjadi nabi pada saat Yehuda berada di bawah jajahan kerajaan Kekaisaran Asyur. Namanya sendiri dari bahasa Ibrani itu diperkirakan berasal dari kata Nahem, artinya menghibur atau melipur, atau dari kata nikah, menyesal atau merasa bersalah. Sejumlah ahli menganggap kitab ini pertama disusun pada tahun 612 sebelum Masehi, sesaat setelah jatuhnya Niniwe. Niniwe adalah kota yang bertobat pada waktu pemberitaan tentang pertobatan oleh Nabi Yunus. Niniwe ini sendiri adalah kota kuno, kota yang disebut kota yang luar biasa agung. Jadi dia peradabannya juga baik, sebagaimana halnya Mesir pada zamannya. Peradaban yang baik dan merupakan luar biasa agung dari segi perdagangan, dari segi perekonomian. Mereka salah satu kota yang maju karena kota ini terletak di tepian timur Sungai Tigris dan merupakan ibu kota kerajaan Assyria Purba. Kalau berbicara soal Assyria Purba itu berarti juga Asyur. Asyur adalah bangsa yang menaklukkan bangsa Israel dan bangsa Israel dibawa ke pembuangan di Asyur. Niniwe ini adalah ibu kotanya. Situs kota purbakala ini ketika ditemukan dia ada di seberang kota Mosul di provinsi Niniwe, Irak ya, Irak. Assyria atau Asyur, kerajaan yang berpusat di sekitar hulu sungai Tigris, Mesopotamia, wilayah Irak. Kerajaan ini pada zaman besi awal sekitar 911 dan 612 sebelum Masehi telah meluas beberapa wilayah yang dia dipimpin oleh Asyurbanipal yang sekitar 668 sampai 627 sebelum Masehi, seorang pemimpin yang terkenal. Selama beberapa dekade kerajaan Asyur menguasai seluruh wilayah bulan sabit subur, kemudian mereka kalah disebabkan perluasan kekuasaan kerajaan Neo-Babilonia dan Median. Jadi kerajaan yang sangat berperan di dunia pada waktu itu adalah Babel, Neo-Babilonia, Babel, Media, Persia, Yunani, bangsa-bangsa yang nampak di dalam patung penglihatan Nebukadnezar, yaitu patung yang mewakilkan 4 kerajaan besar. Dan 4 kerajaan yang besar ini kemudian memang muncul dan Assyria kemudian ditaklukkan, dihimpit oleh kerajaan Babel tersebut. Kerajaan Babel yang sudah dinubuatkan di dalam kitab Daniel bahwa ada 4 kerajaan yang akan bangkit, kerajaan yang besar, tapi kemudian dari 4 kerajaan itu ada satu batu yang bukan oleh perbuatan tangan manusia, yaitu kerajaan yang tidak tergoncangkan itu yang akan menghancurkan 4 kerajaan ini. Demikian, nubuatan-nubuatan itu tidak pernah salah, tetapi selalu mendapatkan peneguhan. Dan cara Tuhan itu selalu amazing dan tidak dapat diselami oleh akal sehat. Tapi semua perkataan nubuatan itu pasti digenapi. Makanya saudaraku, kita ini terlampau kecil untuk bisa memaknai dan memahami rancangan Tuhan atas bumi ini, atas muka bumi ini. Makanya seringkali kebiasaan manusia karena kita bodoh, kita selalu bertanya, dan karena tidak menemukan jawaban, kita mempersalahkan Tuhan. Itu sebabnya pada saat kita bingung, kita bodoh, kita perlu bertanya-tanya, kita bertanyakan Tuhan. Di kitab Nahum, kitab ini terdiri dari 3 pasal dan 47 ayat.
Kitab ini dibagi dalam 3 bagian tema besar, yaitu Nahum 1 ayat 2 hingga 8 menonjolkan aspek dari sifat Yahweh yang maha kuasa, yang penuh dengan kedahsyatannya yang luar biasa. Nahum 1 ayat 9 hingga Nahum 2 ayat 2 adalah restorasi atau pemulihan Israel dan Yehuda dari penyerbuan yang mereka alami. Nahum 2 pasal 3, Nahum 2 ayat 3 hingga pasal 3 ayat 19 adalah kehancuran kota Niniwe, ibu kota kerajaan Aziria. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di kitab Yunus kita belajar bahwa Tuhan memberitakan pertobatan melalui Nabi Yunus, dan Niniwe bertobat hingga pada hewan-hewannya, bahkan rajanya merendahkan diri. Tapi di kitab Nahum dikabarkan tentang kehancuran kota Niniwe, ibu kota kerajaan Aziria. Saudara, Nahum adalah salah seorang nabi yang menyampaikan berita untuk mengajak sebanyak mungkin umat untuk percaya bahwa ada pemulihan atas Israel dan Yehuda dari penyerbuan yang mereka alami. Satu ayat yang sangat populer dalam kitab Nahum itu terdapat di Nahum 1 ayat 7 dan 8. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Jadi saudaraku yang diberkati, kabar baik yang pada hari ini saya mau sampaikan, bahwa Tuhan adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Dan satu hal saudara, orang-orang yang berlindung kepadanya, dia mengenalnya. Pagi hari ini saudara, namamu, alamatmu, keluargamu, Tuhan mengenal. Orang yang berlindung kepada Tuhan, dia mengenal. Ketahuilah saudara, pada hari ini ketika engkau memutuskan untuk datang kepada Tuhan, berlindung kepada firman-Nya, berlindung di bawah naungan sayap-Nya, dia mengenal engkau. Dan saudara, orang yang dikenal akan mendapatkan special privilege. Orang yang dikenal akan mendapatkan hak istimewa. Ketika orang yang dikenal, saudara, kita kenal misalnya dengan bupati, kita kenal misalnya dengan gubernur. Waktu kita lagi jalan, ketemu dengan gubernur, terus dia panggil namanya, Priscilla, sini. Wah, dipanggil namanya aja saudara, kita sudah berbunga-bunga karena kebanggaan. Loh kok saya dikenal nama saya direken, orang Manado bilang, nama saya diperhitungkan, saya dipanggil. Kenapa? Karena nama kita dikenalnya, dihafalnya, dan itu merupakan sebuah kebanggaan. Tuhan bukan saja mengenal pribadimu, Tuhan bukan saja mengenal siapa engkau, Dia bukan saja mengenal engkau di mana, tinggal di mana, tapi Dia adalah tempat pengungsian pada waktu kesesakan. Oh, sungguh indah sekali saudaraku. Ketika engkau dalam kesulitan, lalu engkau lari ke Tuhan. Engkau lari kepada orang-orang yang di bumi ini aja yang memberikan perlindungan secara sementara, secara temporari. Itu pejabat-pejabat, kamu lari ke sana, kamu merasa tenang, merasa aman. Apalagi kalau lari kepada Tuhan. Tuhan adalah tempat pengungsian dan Dia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Dan yang luar biasa dikatakan, dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Tapi ia menghabisi sama sekali orang yang bangkit melawan dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Saudara, the message today is, jika kamu memutuskan untuk datang kepada Tuhan, maka Tuhan adalah penolong dalam kesesakan dan sangat terbukti. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa sih masalahmu yang tidak akan mendapatkan jawaban daripada Tuhan? Hari ini kalau engkau mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Sebab kita adalah orang-orang yang dibenarkan, bukan karena perbuatan kita. Kalau mau menilai ukuran kita sudah melakukan dosa ini, dan itu, kita tuh nggak layak. Dan pasti kita akan ditolak. Tapi orang benar akan hidup oleh iman. Imannya itu begini, ketika kita memutuskan untuk datang kepada Tuhan, kita masih berdosa. Ketika kita sudah ada di dalam Tuhan, kita masih berdosa. Tetapi kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan iman kita sebagai kebenaran. Dan Dia adalah pribadi yang membenarkan. Orang yang salah pun dibenarkan. Masih ingat bagaimana kita belajar tentang kitab Niniwe?
kenapa Yunus begitu kecewa, begitu marah. Saya kan sudah tahu kalau firman Tuhan disampaikan ke Niniwe, pasti engkau adalah Allah yang maha pengasih dan penyayang, itu akan menerima mereka kembali sekalipun mereka adalah bangsa dari Asyur. Yunus tahu kalau mereka bertobat, Tuhan pun akan menerima mereka. Seperti itu baiknya Tuhan dalam kehidupan. Niniwe masih berdosa ketika mereka datang berdoa dan berpuasa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menerima dan mengampuni mereka. Di dalam Yunus 4 dikatakan, layakkah engkau marah kepada bangsa yang tidak tahu membedakan tangan kiri dan tangan kanan? Tidakkah engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang hanya seketika lamanya pohon jarak itu bertumbuh dan memberikan naungan di kepalamu? Engkau sayangkan dia kan ketika dia mati, Tuhan izinkan dia mati. Tidakkah lebih sayang aku kepada umat ciptaanku yang kuciptakan menurut hikmat dan kebijakan Tuhan? Tidakkah Tuhan sayang dengan mereka yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan? Dan hari ini saudara, Tuhan adalah tempat perteduhanmu, Tuhan adalah naunganmu. Engkau telah dikasihi pada saat engkau masih berdosa. Ketika engkau memutuskan untuk datang kepada Tuhan, maka murka yang ada pada dia berubah menjadi belas kasihan. Sebab dia mencari orang yang mau berlindung kepadanya. Kitab Habakuk, saudara. Kitab Habakuk ini adalah kitab yang terkenal, yang kita pelajari, kitab yang mengajarkan tentang orang yang benar akan hidup oleh iman. Sastra dari kitab Habakuk berisi tentang 2 kali tanya jawab antara nabi ini, Nabi Habakuk dengan Allah. Pertanyaan pertama itu dari keluhan, seperti yang saya katakan tadi. Manusia itu taunya mengeluh, karena nalar kita terbatas. Kita cuma tahu mengeluh, menyalahkan. Kalau kita nggak menyalahkan Tuhan, kita menyalahkan keadaan. Kalau kita nggak menyalahkan keadaan, kita menyalahkan diri sendiri. Kalau nggak kita menyalahkan diri sendiri, kita menyalahkan orang lain. Dalam segala situasi, setiap kali kita menemukan masalah, pasti ada yang kita salahkan. Saya seringkali seperti itu, saudara. Saya terlambat pergi ke kantor misalnya, saya menyalahkan diri sendiri, saya menyalahkan keadaan. Kenapa kendaraan saya begini, kenapa saya begini, kenapa saya begitu. Kecenderungan manusia itu bodoh, tidak tahu dan mau menyalahkan. Saudara, kita tidak tahu karena ada berbagai macam hal dalam kehidupan ini disebabkan karena kesalahan kita sendiri. Tapi kita lebih gampang untuk menyalahkan keadaan. Kita gagal di dalam ujian di sekolah, kita salahkan diri sendiri, padahal mungkin anak-anak tidak mau belajar. Bisnis kita kolaps, kita salahkan diri sendiri, kita salahkan bawahan kita, kenapa tidak berhasil. Manusia itu sulit sekali mengoreksi dirinya sendiri, selain menyalahkan keadaan. Nabi Habakuk mengeluhkan dan mempersalahkan keadilan Tuhan. Dia bertanya, kenapa tidak ada keadilan Tuhan dan kenapa Allah Tuhan kurang perhatian akan hal itu. Padahal firman Tuhan jelas katakan, berpuluh-puluh tahun aku sudah menegur engkau, tapi engkau tidak melakukan perubahan. Pertanyaan kedua kepada Allah adalah mengenai keadilan Allah sendiri mengenai serangan yang dilakukan oleh bangsa Kasdim atau bangsa Babel. Tahu saudara, ketika mempelajari firman Tuhan dari kitab Raja-Raja, kitab Raja-Raja 1 dan 2 Samuel, 1 dan 2 Tawarik, 1 dan 2 Raja-Raja, gambaran besar tentang kenapa Tuhan mengizinkan pembuangan di Babel adalah karena bangsa yang tidak takut akan Tuhan. Karena bangsa ini selalu datang menyembah berhala. Tetapi ketika kita menyorot nabi-nabi dan bangsa ini yang mengeluh kepada Tuhan, keluhan ini diungkapkan dari rasa yang tidak menyadari apa yang mereka lakukan, kesalahan yang mereka perbuat. Saya mau katakan pada umat Tuhan pada pagi hari ini, pada umumnya manusia tidak memahami maksud. Pada umumnya manusia tidak mengerti bagaimana dirinya bersalah di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan penuh dengan kasih karunia. Tuhan menyatakan penyataan dan petunjuknya berulang-ulang kali kepada manusia supaya manusia menyadari. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Dan daripadanya lah harapan kita.
Habakuk 2 ayat 1 dan 4. Ayat 1 hingga 4 berkata begini. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Saudara, orang yang mengeluh, orang yang mengadu, hendaklah datang kepada Tuhan. Naik ke menara doa, naik ke tempat pengintaian, datang berseru kepada Tuhan. Jangan sibuk ngoceh, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan Tuhan. Engkau akan semakin terpuruk. Orang yang ada di titik terendah, dia akan semakin tenggelam pada saat dia memutuskan untuk sekedar menyalahkan keadaan. Tapi naik ke gunung Tuhan, naiklah ke menara. Berdoalah di hadapan Tuhan. Di sana akan ada jawaban. Ayat 2, lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Ayat yang ketiga dikatakan sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Saudara, jawaban akan datang pada akhirnya. Hanya yang dibutuhkan adalah kita naik ke gunung Tuhan. Nantikan jawaban Tuhan. Setelah engkau mendapatkan jawaban dan visi itu daripada Tuhan, nantikanlah itu. Karena waktunya akan datang dan tidak akan bertangguh bahwa jawaban itu akan mencapai pada kesudahannya. Dan sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saudara, sia-sia manusia menanti-nantikan jawaban jika ada kesombongan dan keangkuhan di dalam hatinya. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan sampai garis akhir. Mereka lah akan menjadi orang-orang yang dibenarkan. Saudara, kalimat-kalimat Habakuk ini adalah kalimat dari Tuhan. Itu sebabnya kalimat yang dari Tuhan, firman yang dari Tuhan yang disampaikan itu akan terus diulang. Di dalam kitab Roma, kitab Galatia, dan kitab Ibrani. Pernyataan iman ini dikatakan, diulang-ulang. Orang benar akan hidup oleh iman. Orang yang benar akan hidup oleh iman. Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Saudara, engkau mau hidup dalam kebenaran, engkau mau hidup dalam iman, maka engkau akan menerima kehidupan, kekuatan selama-lamanya. Apa sih yang dimaksud dengan orang benar? Ada beberapa definisi orang benar. Orang benar karena seluruh perbuatannya benar, itu orang benar seperti itu enggak ada. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan. Orang benar karena merasa diri benar, itu salah juga, saudara. Tidak ada sesuatu pun dalam diri kita yang kita bisa anggap kita tuh benar di hadapan Tuhan. Yang ketiga, apakah orang benar itu benar-benar ada? Orang benar itu tidak ada. Salah juga, saudara. Orang benar itu ada karena dibenarkan Tuhan. Orang benar bukan karena dia benar menurut perbuatannya 100% benar. Tidak ada seorang pun benar. Yang kedua, orang yang membenarkan diri itu juga tidak benar. Perbuatan benar tidak menyelamatkan. Yang ketiga, orang benar itu tidak ada. Salah juga, saudara. Orang benar itu ada. Yaitu orang yang dibenarkan Tuhan. Aku berkata kepadamu di dalam Lukas 18 ayat 14. Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Satu ketika ada orang Farisi yang datang ke bait Allah. Dan ada orang berdosa yang datang ke bait Allah. Orang Farisi mengatakan, saya bersyukur karena saya melakukan hal-hal yang benar, yang luar biasa. Dan tidak seperti orang itu. Dan orang berdosa itu menundukkan dirinya dalam-dalam dan berkata, Tuhan ampunilah aku yang berdosa ini. Siapakah yang dibenarkan dari kedua orang tersebut? Tuhan membenarkan orang yang menyesali perbuatannya dan yang menganggap dirinya orang berdosa. Saudaraku, apakah yang dikatakan oleh nas kitab suci? Abraham percaya kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hak hadiah, tetapi sebagai haknya. Tapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya,
Kepada dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Demikian pula kita, saudara. Kita tidak mengerjakan kebenaran di dalam diri kita, tetapi kita mendapatkan kebenaran itu oleh karena anugerah Tuhan yang membenarkan kita. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Definisi orang benar adalah orang yang dibenarkan karena percaya. Orang yang dibenarkan dari segala perbuatan dosanya karena datang kepada Tuhan dengan penuh penyesalan. Saudara, kekuatan dan kemenangan orang benar adalah karena penyesalan dan dosa. Sebagaimana Niniwe diampuni karena menyesal. Sebagaimana Abraham percaya kepada Tuhan dan diperhitungkan sebagai kebenaran. Sebagaimana Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Sebab kalau diukur perbuatannya, Daud sesungguhnya layak mendapatkan hukuman mati. Demikian pula saya, saudara dan saya, orang-orang yang layak dihukum mati. Tetapi kita dibenarkan karena kita datang kepada Tuhan. Garis bawahi pada pagi hari ini, ketika kita datang kepada Tuhan, itulah kita diperhitungkan sebagai orang benar. Sekali lagi, ketika kita memutuskan datang kepada Tuhan, di sisi itulah, di titik itulah, kita diperhitungkan sebagai orang yang benar. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Wow, kabar yang luar biasa bagi orang Kristen, orang percaya, bahwa engkau yang berdosa tidak diperhitungkan kesalahanmu saat engkau sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Galatia 3 ayat 11 berkata, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Titus 3 ayat 7 berkata, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Luar biasa ya saudara? Berhak menerima hidup yang kekal dari ukurannya dari pengharapan. Kalau saudara tidak punya pengharapan, jangan mimpi bisa mengalami hidup kekal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Beranilah untuk percaya, beranilah untuk beriman, beranilah untuk berharap di situ kemenangan kita untuk menerima hidup yang kekal. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Relevansi antara iman dan dibenarkan itu sangat kuat. Jikalau saudara beriman, saudara akan dibenarkan. Pagi hari ini engkau datang dengan rasa tertuduh, rasa bersalah, rasa berdosa. Datanglah kepada Tuhan dengan iman dan sungguh-sungguh, maka engkau dan saya akan menjadi orang-orang yang dibenarkan. Bahkan Titus 3 ayat 7 berkata, berhak menerima hidup yang kekal. Tuhan memberkati kita saudara, hendaklah orang benar hidup oleh iman. Mari kita berdoa. Bapa di surga, latar belakang apapun yang kami lakukan berdosa di hadapan Tuhan. Tapi ketika kami memutuskan sungguh percaya kepada Kristus Yesus, maka kamilah orang-orang yang diperhitungkan sebagai orang yang dibenarkan. Bukan karena sebuah hak, tapi upah hadiah daripada Tuhan. Bukan karena upah karena perbuatan baik, tapi karena hadiah cuma-cuma kasih karunia anugerah yang besar daripada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi kita semua. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya, memberikan kita kekuatan untuk menaruh pengharapan di dalam Tuhan. Sebab pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Pengharapan orang-orang yang takut akan Tuhan akan menjamin hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus yang menyelamatkan kami. Pagi hari ini kami tinggal dan hidup sebagai orang-orang yang benar karena dibenarkan, karena kasih karunia Tuhan. Kami menerima keselamatan. Dan orang yang benar akan hidup oleh iman. Di dalam nama Yesus, semua yang sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah akan diubahkan menjadi orang-orang yang dibenarkan. Dan padanya akan ada keselamatan yang daripada Tuhan. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah adonan rotimu, diberkatilah apa yang kau perbuat, dibuat Tuhan berhasil beruntung.
dan engkau mengalami kekuatan baru dan hidup yang kekal menjadi bagian kita semua. Tuhan Yesus menyertai kita. Dalam nama Yesus Tuhan kami berucap syukur. Amin. Percayalah maka engkau akan sembuh. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada nabi-nabinya maka engkau akan berhasil. Tuhan memberkati. Roma 1 ayat 16 dan 17 berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom and God bless you.